Let's return to the US because thousands of firefighters are still trying to control 5 blazes that have devastated Los Angeles, burning down swathes of the city and reducing some of the world's most expensive and sought-after properties to ashes. There has been some progress in containing some of the wildfires, but firefighters say changes in wind strength and direction could make things more difficult over the course of the day. More than 150,000 people have been ordered to leave their homes. A further 160,000 have been warned to be ready to evacuate quickly. When LA burned. Lingkungan perkotaan yang padat di bawah cahaya gemerlap tersimpan misteri yang belum terungkap. Apakah ini semua hanya kebetulan? Atau ada tangan-tangan tersembunyi yang bermain di balik api? Mengapa semuanya terasa terlalu cepat, terlalu rapi untuk disebut sebuah kebetulan? Apa yang kita tidak tahu sampai saat ini? Inilah Hilang Jejak dan saya Devina Berta. Cuma di sini kita mendengar yang tak terucap, melihat yang tidak terlihat. Sebuah peristiwa yang mengguncang Los Angeles pada tahun 2025. Ini adalah sebuah kebakaran besar yang sudah melahap sebagian besar kota. Menghancurkan ribuan rumah, menyebabkan kerusakan infrastruktur, serta mengakibatkan Venice Beach dan beberapa area di pusat kota yang memiliki nilai properti yang sangat tinggi. Namun meskipun kejadian ini tampaknya disebabkan oleh faktor cuaca ekstrim dan kekeringan, ada beberapa hal yang cukup mencurigakan yang perlu kita pertimbangkan. Data yang ada menunjukkan bahwa kebakaran ini berkembang dengan kecepatan yang sangat luar biasa, lebih cepat dari kebakaran biasa.
Dalam beberapa laporan, warga setempat mengklaim bahwa api sudah lebih canggih. Banyak yang berspekulasi bahwa directed energy weapons. Beberapa saksi mata melaporkan melihat pesawat atau drone terbang di atas kawasan yang terbakar sebelum api menyebar dengan cepat. Ada yang menduga tentang adanya keterlibatan teknologi senjata energi terarah atau directed energy weapons atau DEW. Teknologi militer yang mampu menghasilkan panas dalam jumlah besar untuk membakar objek dengan presisi dan mungkin telah digunakan dalam insiden ini. Teori ini semakin kuat mengingat laporan yang menunjukkan bahwa api tidak menyebar secara alami, melainkan seperti ditembakkan dengan sangat terfokus. Jika benar, ini berarti kebakaran tersebut bukan hanya akibat alam, melainkan ada pihak-pihak yang berusaha mengendalikan situasi ini untuk kepentingan tertentu. Smart Cities Hidden Dangers. Kita juga tahu bahwa Los Angeles, seperti banyak kota besar lainnya, tengah berambisi menjadi kota pintar atau smart city. Konsep ini mencakup penggunaan teknologi untuk mengelola aspek kehidupan kota, seperti transportasi, energi, hingga sistem pengawasan. Ya, semua ini tentu terdengar seperti kemajuan yang menguntungkan, tetapi ada sisi gelap yang harus kita pertanyakan. Dalam banyaknya teori kebakaran, ini adalah bagian dari agenda besar untuk memaksa transformasi kota menuju smart city. Los Angeles sendiri telah berusaha menjadi kota pintar sejak beberapa tahun terakhir. Nah, sistem-sistem pintar ini dari pemantauan lalu lintas hingga pengelolaan energi. Mereka semua dirancang untuk membuat kehidupan lebih efisien dan aman. Tetapi, apa yang terjadi ketika teknologi ini berfungsi bukan hanya untuk kebaikan warga, tetapi malah digunakan untuk memanipulasi atau mengontrol mereka? Dengan membakar sebagian besar daerah tertentu, baik sengaja atau tidak, ada peluang untuk membangun kembali kota dengan teknologi yang lebih canggih. Sistem yang lebih terintegrasi dengan pemantauan dan pengawasan. Ini bukan hanya soal kebakaran, tetapi tentang bagaimana kejadian ini membuka jalan bagi implementasi lebih lanjut dari kontrol teknologi yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Data pribadi kita semakin rentan, dan di dalam smart cities, kita bisa jadi selalu dipantau, terkoneksi, dan bahkan dikendalikan oleh algoritma tanpa kita sadari.
Setelah kebakaran yang melanda banyak wilayah yang hancur total, dan tentu saja ini membuka kesempatan besar untuk pembangunan ulang, tapi ada yang mengatakan bahwa kebakaran ini bukan sekedar bencana alam yang kebetulan terjadi. Ada kemungkinan bahwa kebakaran ini dipicu untuk mengubah wajah kota, menghancurkan area-area lama yang lebih sulit untuk diperbaharui dan memberi jalan bagi proyek-proyek pembangunan yang lebih canggih dan lebih mengarah pada implementasi teknologi tinggi serta pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah. Well, Smart City memang menawarkan banyak keuntungan, seperti pengelolaan yang lebih efisien dan respon cepat terhadap berbagai kebutuhan kota. Namun, ada resiko yang datang bersamanya, yaitu pengawasan yang lebih besar terhadap kehidupan pribadi warganya. Apakah kebakaran ini adalah cara untuk memaksakan perubahan ini? Apakah ada elemen-elemen dalam pemerintahan atau bahkan perusahaan besar yang ingin memanfaatkan bencana ini untuk mempercepat agenda mereka? Di balik kobaran api hutan Papua. Masih ngomongin soal kebakaran. Nah, ada satu lokasi di timur Indonesia yang juga sempat mengalami kebakaran. Tepatnya di hutan Papua. Papua dengan hutan tropis yang masih sangat luas memiliki potensi besar untuk dijadikan lahan perkebunan, terutama sawit. Lahan sawit di Papua telah menjadi salah satu komoditas yang sangat dicari oleh perusahaan-perusahaan besar. Tapi, ada pihak yang berpendapat bahwa kebakaran hutan yang terjadi bukan sekedar kecelakaan alam, tetapi merupakan taktik yang sengaja diciptakan untuk membuka jalan bagi ekspansi perkebunan sawit. Ada klaim bahwa perusahaan-perusahaan besar yang mengembangkan perkebunan sawit di Papua tidak akan segan untuk menggunakan kebakaran hutan sebagai alat untuk membersihkan lahan. Dugaan terjadinya kebakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja di lahan konsesi milik Korindo bermula dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Forest Stewards Council atau FSC, sebuah lembaga pengawas dan sertifikasi produk kehutanan yang menerima pengaduan dari Mighty Earth, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada kerusakan lingkungan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Korindo. Meskipun ada undang-undang yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, banyak yang menganggap bahwa kebakaran tersebut lebih sering terjadi di area yang sudah direncanakan untuk dijadikan lahan perkebunan. Sebagai bagian dari analisis konspirasi, kita bisa melihat pola yang mencurigakan. Beberapa laporan dari LSM dan aktivis lingkungan hidup menunjukkan bahwa kebakaran yang terjadi di Papua seringkali terjadi di area yang sangat dekat dengan lokasi perkebunan sawit yang sedang berkembang. Apakah ini sebuah kebetulan? Ataukah ini sebuah rencana yang sudah lama disiapkan oleh mereka yang berkepentingan dalam bisnis sawit? Namun yang gak kalah penting adalah dampak sosial yang ditimbulkan. Masyarakat adat di Papua yang hidup bergantung pada hutan semakin terpinggirkan oleh ekspansi perkebunan sawit. Mereka kehilangan tanah dan sumber daya alam yang selama ini menjadi tempat tinggal dan tempat mencari nafkah. Hal ini tentunya menambah ketegangan sosial di wilayah yang sudah lama terabaikan oleh pemerintah pusat. Mungkin kebakaran ini adalah langkah pertama menuju perubahan kota yang tidak akan kita kenali lagi. Dan mungkin kita belum bisa memberikan jawaban pasti. Namun, satu hal yang jelas adalah kebakaran ini meninggalkan luka besar bagi lingkungan dan masyarakat
Papua. Api bisa menghancurkan segala yang ada, tapi seringkali ia meninggalkan jejak yang tak bisa dihapuskan. Hutan terbakar, namun ada sesuatu yang tersembunyi dari sekedar abu yang tertinggal.